Kemudian juga disampaikan tentang orang-orang terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, yang telah mendapatkan azab dari Allah disebabkan mereka ingkar kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga disampaikan tentang terjadinya hari kiamat, ya, yang banyak orang-orang terdahulu mengingkarinya, ya. Bahkan ajaran Islam disampaikan mereka mentertawakannya, tidak menganggap suatu ajaran yang agung. Ini nanti akan disampaikan, sehingga kesimpulannya kita semuanya hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya hanya menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu, dan bahwa dia Allah, khalaqaz zaujaini, dia menciptakan az-zaujaini, perjodohan, berpasangan, az-zakara wal unsa, laki-laki dan perempuan. Ini tanda kebesaran Allah. Allah ciptakan manusia ini ada yang laki-laki dan ada yang perempuan, sehingga dengan keduanya ini generasi tidak terputus. Sebetulnya pada surat-surat yang lalu telah disampaikan pula bahwa Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, tidak hanya manusia saja. Tumbuhan pun dicipta Allah pasangan, hewan-hewan berpasangan, dan juga makhluk yang lain, yaitu ada siang, ada malam, ada pegunungan, daratan, ada lautan, ada jasmani, ada rohani. Ya, itu semuanya adalah pasangan-pasangan yang telah dicipta oleh Allah sebagai tanda kebesarannya. Dilanjutkan min nutfatin, dari air mani, idza tumna, tatkala dipancarkan. Inilah bahan dasar pokok diciptakannya manusia dari nutfah, yaitu cairan yang membawa kehidupan. Sering disebut dalam Al-Quran ini namanya adalah air mani. Idza tumna, tatkala dipancarkan. Kalau kita mau merefleksi hidup kita masing-masing, kita sosok yang gagah, perkasa, yang cantik, jelita, ini asal usulnya hanya sekedar dari setetes air saja. Bahkan itu tidak banyak. Sel ovum hanya satu sel, ya. Kemudian sel sperma, meski jumlahnya banyak, yang membuahi hanya satu sel sperma saja. Hanya dari dua sel inilah setelah bertemu kemudian berkembang menjadi sosok, akhirnya kita wujud di bumi ini. Sesederhana itu asal usul kita. Dari setetes air, bahkan tidak ada setetes, hanya kecil dari bagian sperma yang ada, ovum yang ada. Mula nek kados ngoten kula panjenengan mau merefleksi diri kita, mengenang kembali asal usul kejadian kita, mana mungkin kita punya sifat sombong, ya. Kita akan mengakui kelemahan kita, ketidakberdayaan kita. Maka di saat itulah hanya Allah yang maha mulia, hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha sempurna. Dan iki mulane saking ayat ini mengajarkan kita untuk merefleksi diri, jangan sampai ada kesombongan di antara kita, karena semuanya bahannya hanyalah dari air yang dipancarkan. Itu pun tidak semua, hanya bagian terkecil satu sel, ya, yang bisa mewujudkan jadi kita hidup, sel laki-laki, sel perempuan.
Nek cara cah sekolah itu ada kromosom X dan Y. Kalau laki-laki punya 2 XY, kalau perempuan hanya punya 1, dan itu akan bergabung akhirnya menjadi pasangan. Kromosom itu 23 jenis, yang satu jenis adalah untuk kelamin. 22 berpasang 2 kali berarti 44, atau 23 46. Itu jumlahnya sangat terbatas, kecil. Akhirnya menjadi sosok kita yang tumbuh menjadi gagah perkasa, cantik jelita. Maka ingatlah akan asal usul kita. Wa anna alaihi nas'atal ukhra, wa anna, dan bahwa sesungguhnya, alaihi, atasnya, yaitu atas Allah, an-nas'atal ukhra, pertumbuhan atau kejadian yang lain. Jadi setelah kita lahir di bumi ini, tumbuh berkembang menjadi dewasa tua, ya, ini Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-47 ini akan menjadikan pertumbuhan yang lain. Maksudnya apa? Dalam tafsir diterangkan, itulah kehidupan yang kedua, kehidupan di akhirat. Jadi di dunia kita dicipta melalui nutfah, kita hidup berkembang terus. Suatu saat kita mati dan akan hidup kembali. An-nas'atal ukhra, itu akan ditumbuhkan, dijadikan dalam bentuk yang lain pada saat hari kebangkitan. Lagi kepercayaan yang pokok. Banyak orang-orang kafir musyrik zaman dahulu mengingkari adanya hari berbangkit. Bahkan dalam hadis Rasul, iman yang 6 itu yang paling pokok utama adalah Allah dan hari akhir. Ya, dalam hadis diterangkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, lainnya enggak disebut. Ya, barang siapa mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, karena orang yang iman kepada Allah pasti iman kepada kitab-kitabnya Allah. Kalau orang itu iman pada kitabnya Allah, pasti akan iman kepada yang diberi kitab, yaitu para rasul. Ya, kalau orang itu iman pada kitab Allah dan rasulnya, pasti iman kepada malaikat yang diutus Allah. Ya, sehingga iman yang pokok itu iman kepada Allah dan hari akhir. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairon aw liyasmut, hendaklah dia bertutur kata yang baik, kalau tidak bisa sebaiknya diam. Niku hadisnya beberapa macam. Ada yang falyuhsin ila jarihi, supaya berbuat baik pada tetangga, falyukrim ila dhaifi, supaya memuliakan tamu, dan seterusnya. Itu kuncinya barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir. Mula niki kula panjenengan kedah yakin saestu bilih dinten kiamat itu pasti akan terjadi. Kita akan bangkit kembali, dihidupkan Allah yang kedua setelah hidup di dunia ini. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan segenap amal perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia selama hidup ini. Diminta pertanggungjawaban. Di akhirat tidak ada lagi pekerjaan, di akhirat tidak lagi ada perintah ibadah. Di akhirat adalah waktu di mana kita diminta pertanggungjawaban. Sekecil apapun amal yang kita lakukan diperhitungkan. Panjenengan kula mlebet masjid niki wau, ya, kula jenengan mendahulukan kaki sebelah kanan, itu pahala ditulis. Kula panjenengan berdoa mengawali masuk masjid, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik, ditulis sebagai kebaikan. Uniku, kula panjenengan masuk masjid sebelum duduk sholat 2 rakaat, Allah tulis kebaikannya, tidak henti-hentinya kebaikan yang kita lakukan terus menerus ditulis. Pun demikian pula hal yang buruk
yang kita lakukan, yang buruk, yang kecil seperti apapun dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Di hari akhir semua akan diminta pertanggungjawaban, dinilai. Menawi kula jenengan dipun timbang amale, ya, ternyata amal kebaikan lebih berat, Allah akan menempatkannya dalam ridhonya di surga. Faman sakulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Kalau ditimbang ternyata yang buruk, yang lebih berat, ya, maka Allah siapkan tempat namanya, ya, neraka. Waman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Mula niki gesange kula jenengan hari demi hari, waktu demi waktu, mari kita berusaha untuk mengumpulkan amal-amal baik sebagai bekal kita kembali kepada Allah. Niki hari akhir wajib kita yakini. Nek kula jenengan yakin, insya Allah ini menjadi pendorong yang kuat untuk beramal soleh. Kalau seorang sudah menyadari pentingnya hari kiamat, terjadinya hari kiamat, maka sholat, amal infak sedekah, datang di majelis taklim kados ngeten menika, dan segenap amal yang lain yang baik-baik pasti akan diupayakan. Tidak ada rasa malas, karena itu semuanya akan kembali kepada dirinya. Wa annahu wa aghna wa aqna, wa annahu, dan bahwa dia Allah, huwa dia adalah aghna, memberikan kekayaan, wa aqna, dan memberikan kecukupan. Kula jenengan punya harta kekayaan, ketahuilah itu sumbernya dari Allah. Kalau ada yang sempit rizki, ketahuilah itu ujian dari Allah. Sudah bekerja, sudah berusaha, banyak berdoa, tapi rizki masih, ya, biasa, kadang kurang. Itu adalah ujian, cobaan. Kita perlu bersabar dan kita terus berusaha, jangan berputus asa. Ada pula yang longgar rizkinya, ya, mudah mendapatkan harta kekayaan, itu pun ujian. Kalau dia diberi harta kekayaan dan tidak syukur, maka ini merupakan satu bencana. Terus sampun ngantos kula jenengan memaknai ujian itu hanya kemiskinan, sakit, kesusahan, ampun niku, ya. Bahkan kesehatan, harta yang berlimpah, jabatan, itu juga ujian yang berat. Kalau seseorang terlena, tidak bisa bersyukur dengan itu semuanya, inna adzabi lasyadid, surat Ibrahim ayat 7, azab Allah sangatlah pedih. Dan iki mula monggo ngati-ati gesangipun kula panjenengan, semuanya adalah ujian dari Allah. Kalau kita sedang kesulitan, kesusahan, bersabarlah. Kalau kita sedang punya banyak kelebihan karunia Allah, bersyukurlah, bersabar dan bersyukur. Terus niki nggih, karena halusnya Allah memberikan harta kekayaan, terkadang seorang yang kaya itu punya kesimpulan bahwa harta kekayaan ini adalah dari usahaku, jerih payahku, tanpa melibatkan Allah yang memberi. Niku prilakune Korun. Korun itu kaya raya, sampai kunci gudangnya saja dipikul oleh sekelompok orang yang kuat tidak akan mampu. Orang paling kaya di dunia itu Korun, ya. Tapi karena dia merasa sombong dengan kekayaan, merasa itu hanya dari jerih payahnya, tidak ada campur tangannya Allah, maka dia diazab, hartanya tenggelam dalam bumi, termasuk dirinya. Mula nek kula njenengan duwe duit kok gampil rezekine, ketahuilah Allah telah memberikan karunia itu untuk kita. Itu karena Allah maha halus, maha lembut. Kan Allah itu punya nama Latifun, yang maha lembut. Seolah rizki itu kita yang berusaha, kita yang
mendapatkannya, padahal Allah lah yang sejatinya memberikan karunia rezeki itu. Dan ini kedah dipun sadari kersanipun apa? Kelebihan-kelebihan yang kita punya, baik harta benda, jabatan yang lainnya, tidak membuat kesombongan, tapi kita merasa ya mendapat karunia dari Allah. Wa annahu wa rabbus syi'ra, wa annahu, dan bahwa dia Allah, wa dia adalah rabbus syi'ra, Tuhan pemelihara asyi'ra, bintang syi'ra. Dalam tafsir diterangkan bintang syi'ra itu bintang yang cahayanya terang, yang dulu pada masa sebelum Islam menjadi primadonanya orang Arab, disembah bintang syi'ra ini ya, karena dianggap ini paling terang dari bintang yang lain, layak untuk disembah ya. Padahal ketahuilah bintang syi'ra itu dicipta oleh Allah, dicipta oleh Allah, mestinya yang disembah adalah yang menciptakan. Ini ku nggih, mula zaman riyen nggih nate wonten Nabi niku sing penasaran apakah Tuhan itu matahari, disembahlah itu. Ternyata matahari pun malam hari lenyap, muncul bulan. Apakah ini Tuhan? Setelah disembah siang hari bulan pun lenyap. Ya, bintang-bintang pun pernah disembah. Ternyata terbesit dalam hatinya yang sebenarnya Tuhan adalah pencipta matahari, pencipta bulan, pencipta bintang dan alam semesta. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ahlaka adanil ula. Ini ditunjukkan tentang kebesaran-kebesaran Allah, supaya kita semuanya semakin yakin akan hari kiamat. Yang menciptakan dan memberikan kekayaan Allah, yang menciptakan bintang syi'ra Allah. Wa annahu ahlaka adanil ula, dan dia pula ahlaka, dia telah binasakan adanil ula, kaum Ad yang pertama, yang terdahulu. Jadi kaum Ad itu ada dua periode, dua macam ya. Ini kan kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud alaihis salam, itu dilenyapkan dari muka bumi. Ini kaum yang memiliki kekuatan luar biasa. Jadi kaum Ad itu tinggi tubuhnya sekitar 30 hasta, 30 hasta tinggi dhuwur ya. Kemudian dia membangun nopo niki, rumah-rumah, dipahatlah gunung-gunung, tebing-tebing menjadi rumah yang megah. Kekuatannya dahsyat ya, tapi dia tidak mau percaya atas utusan Allah. Maka kaum Ad, kaumnya Nabi Hud ini dari Iram bin Sam bin Nuh, dari keturunan Iram, Syam, Nuh ya, Nabi Nuh keturunannya itu, lalu dibinasakan Allah Subhanahu wa ta'ala, disapu angin kencang yang dingin 7 hari 7 malam, akhirnya lenyap. Niki nggih, ini yang memberikan azab adalah Allah. Itu supaya orang kafir, orang musyrik menjadi sadar. Wong biyen-biyen kaum Ad yang gagah perkasa saja lenyap dari permukaan bumi, apalagi orang kafir Quraisy yang tubuhnya kecil-kecil, tidak punya kekuatan. Nah, ini supaya sadar, pun menjadi pelajaran untuk kita. Sadarlah kita semuanya, meski kita punya jabatan, pangkat, punya harta yang berlipat, ketahuilah semua hanya ada di tangan Allah. Kalau Allah menghendaki harta bisa lenyap, Allah menghendaki ya jabatan bisa sirna, maka mari kita kembali kepada yang maha kuasa, sehingga tidak ada kesombongan. Mau tidak mau kita harus percaya kepada
keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa Samud fama abqa, dan kaum Samud, ya, kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud, fama abqa, maka tidak dia tinggalkan. Kaum Samud nggih ngoten, karena dia melanggar aturan Nabi Soleh, orang untuk nyembelih onta itu malah disembelih, maka tidak tersisa satupun dari kaum Samud, dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari muka bumi. Lho niku tiang-tiang riyen ngoten niku. Azab berlaku tidak bisa ditolak karena mereka telah melakukan pelanggaran besar. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW, azab tidak lagi diturunkan, hanya peringatan-peringatan saja, ya. Ini tidak lagi ada azab dari Allah. Selagi Nabi Muhammad ini diutus, azab tidak ada. Selagi kula jenengan mau beristighfar kepada Allah, Allah akan meredam segala macam balak bencana. Mulane mangke monggo sareng-sareng zikir istighfar saterasipun supados gejolak di bangsa kita ini bisa teredam. Wa qauma Nuhin, dan kaum Nuh niki min qablu, dari sebelumnya. Jadi kaum Nuh juga dilenyapkan Allah dari muka bumi karena mereka didakwai Nabi Nuh tidak mau mengikut. Niki min qablu, sebelum itu, sebelum kaum Ad, sebelum kaum Samud, ada kaum yang pernah dibinasakan Allah, yaitu kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, tidak ada satupun orang yang mau mengikuti ajarannya. Mulane niki teng mriki niki diajak ke masjid ngaji bareng sak menten katahe sing rawuh luar biasa. Nabi Nuh wis nabi, rasul, ngajak kepada kebaikan 950 tahun ditolak oleh kaumnya, sehingga Allah menurunkan balak bencana berupa banjir besar. Ini ada kawan-kawan kita sedang dakwah di masjid ini berkali-kali, Pak Subhan bersama kawan yang lain sudah terus-menerus datang ke musola, ke masjid lingkungan kita dalam rangka berdakwah, mengajak menuju kebaikan. Mula niki mengke insyaallah wonten sekedhik wekdal untuk menyampaikan, ya. Jadi dakwah tidak mudah. Zaman dahulu tantangannya cukup berat, sampai pada Rasulullah pun demikian. Rasulullah berdakwah di Mekah, apa reaksi orang Quraisy saat itu? Menentang, melawan, bahkan Rasul akan dibunuh. Ini wis ra entuk bayaran, ya, malah diancam keselamatannya. Akhirnya Rasulullah tidak menghentikan dakwah, terus lanjut sampai Madinatul Munawwarah. Terbukalah penduduk Madinah menerima Islam. Tidak selang lama setelah itu pun Mekah Al-Mukarramah menerima dakwah Rasul, itu dengan perjuangan. Maka kita harus bersyukur masa kita dengan Rasulullah 1500 tahun yang lalu, jarak kita dengan Rasulullah 8000 km, mriki Mekah Madinah 8000 kilo. Kula jenengan tidak dikenal oleh Rasul, tidak pernah berjumpa kepadanya, tapi kita yakin dan mau mengikuti ajarannya itu suatu yang luar biasa. Mula niki 12 Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal kelahiran Rasul, kita banyak mendapatkan sejarah-sejarah Rasul, sirah nabawiyah untuk kita jadikan teladan, okay. Sampai kula jenengan dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah pernah menerima suatu pernyataan dari sahabat, tuba liman ro'aka
wa amana bika, beruntunglah wahai Rasul orang yang bertemu denganmu serta beriman kepadamu. Niki pernyataan sahabat pada Rasul. Sahabat-sahabat berjumpa Rasul, untung mereka berjumpa Rasul. Sahabat-sahabat iman pada Rasul, untung mereka beriman pada Rasul. Tapi apa yang dikatakan Rasul? Beliau menyampaikan 3 kali lipat dari pernyataan sahabat. Summa tuba, summa tuba, summa tuba. Maka beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah. Siapa itu? Man lam yaroni wa amanabi, orang yang tidak berjumpa denganku, kata Rasulullah, tapi dia percaya dan mengikuti ajaranku. Niku mboten sanes kula panjenengan. Ya, kita semuanya tidak jumpa dengan Rasul, tapi kita mengikuti ajarannya, mencintainya, dan ini dilipat gandakan 3 kali dibanding orang yang ketemu dengan Rasul. Ketemu Rasulullah beriman, maklum, karena dia bisa menyaksikan kehidupan Rasul secara langsung. Lah kula jenengan kepanggih mboten, lihat fotonya juga tidak, tempatnya jauh, tapi kita percaya itu suatu karunia yang besar. Mula niki bulan Maulid, kita hidupkan rasa cinta kepada Rasul. Mari kita teladani uswah hasanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah cinta masjid, Rasulullah cinta sholat berjamaah, Rasulullah senantiasa berzikir, berdoa. Mari kebiasaan-kebiasaan baik itu untuk kita contoh, kita teladani. Salajengipun nggih niki kaumnya Nabi Nuh juga pernah dilenyapkan Allah dengan banjir yang besar karena mereka tidak mau mengikuti dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Innahum kanuhum adlama wa adgha. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu adalah mereka, hum mereka adalah adlama lebih zalim, wa adgha dan lebih durhaka. Diajak menuju jalan yang benar, menolak, itu suatu kezaliman, kesesatan, ya. Wa adgha lebih durhaka, karena tidak sekedar menolak, tapi mereka memusuhi Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu disuruh membuat perahu yang besar dari pohon, batang pohon yang ditanam. Kemudian terbentuklah perahu yang besar di tengah-tengah gurun pasir. Apa yang dilakukan kaum Nabi Nuh? Menjadikan tempat buang kotoran. Loh, niku kan tidak sekedar menolak dakwah, mereka memusuhi, maka disebut dengan wa'adha, lebih durhaka. Tapi akhirnya Allah menjadikan perahunya Nabi Nuh yang besar itu pun bermanfaat untuk menyelamatkan Nabi Nuh beserta pengikutnya yang setia saat itu. Dan perahu Nabi Nuh ini bukan hanya kisah-kisah fiktif, tapi sebuah kenyataan. Di Bukit Ararat sekarang ini, atau kalau dalam Al-Quran namanya Bukit Judi, ditemukanlah fosil perahu yang besar, ukurannya sekitar 40 meter, panjangnya 120 meter, ditemukan di Bukit Ararat oleh orang-orang Eropa. Jadi kisah yang ada dalam Al-Quran bukan kisah-kisah rekayasa, berdasar fakta yang ada. Nah niki nggih, wal mu'tafikata ahwa, wal mu'tafikata dan prahara angin, ahwa dia gugurkan, dia hancurkan. Jadi nek ono angin, ini tadi subuh tadi telah disampaikan sebuah hadis. Kalau Rasulullah melihat mendung, melihat angin menerpa itu rasa takut, karena ingat akan umat-umat terdahulu dibinasakan dengan angin yang dahsyat, ya. Maka wal mu'tafikata ahwa, ini juga ada prahara angin, ya, yang menghancurkan, meluluh lantakkan bangunan zaman dahulu sebagai azab. Fa ghassaha ma ghassa, maka dia menimbun, ma'azab, ghassa, yang menimpa.
Jadi ini kalau Allah sudah rencanakan sebuah azab, tidak akan bisa dihindari, ditolak dengan cara apapun. Oke. Nek musibah kula jenengan saged berusaha menghindari, merekayasa, tapi kalau sudah azab tidak ada kesempatan untuk menghindar. Makanya zaman dahulu azab ini telah didatangkan berkali-kali untuk menjadi pelajaran bagi umat yang sekarang ini, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamaro. Fabi ayyi, maka yang mana ala'i karunia kenikmatan rabbika Tuhan kamu, tatamaro yang kamu ragukan. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah wajib kita syukuri, ya. Jangan sampai dengan nikmat kita ragu. Mula tenggene surat Ar-Rahman diulang sampai 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan? Kula jenengan ora tahu dikandani wong sampai ping 31 kali. Orang tua kita saja nggak pernah menegur kita sampai sebanyak itu. Tapi Allah mengingatkan kita, karena umat manusia itu tergolong sangat sedikit yang bersyukur, ya. Wa qalilum ma tashkurun, sedikit yang mau bersyukur, sehingga diingatkan Allah sampai berkali-kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kula jenengan kedah ngambil pelajaran ini. Kita diberi mata pandangan, bisa melihat dengan jelas suatu kenikmatan, kita harus syukuri untuk hal yang baik. Kita diberi tangan, kaki, suatu kenikmatan, jantung berdetak, ginjal, paru-paru bekerja dengan baik, darah mengalir di sekujur tubuh. Kalau kita sebut nikmat Allah tiada batasnya. Lalu Allah menanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Ini kan suatu hal yang sangat penting kita ambil pelajaran. Tapi kadang-kadang ya sangat ngerti maksudnya, akhirnya sembuh ya, sehingga kita hanya seperti ini saja. Mekaten bilih anggen matur wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyesuaikan kartu masing-masing warnanya untuk mendapatkan santunan saat tertib. Sekali lagi untuk yang telah berinfak kami ucapkan terima kasih. Semoga menjadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran bi rahmatika ya arhamar rahimin.